Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta hewan dan tumbuhan. Berjumpa lagi dengan saya di channel 1000 tutorial, yakni sebuah channel yang mengajarkan bagaimana caranya memanfaatkan lahan sempit di pekarangan rumah untuk berkebun, beternak ataupun untuk berbisnis yang bisa menghasilkan uang jutaan rupiah per bulan atau bahkan per hari teman-teman ya, tergantung apa yang kita usahakan atau kita bisniskan. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini saya akan menjawab suatu pertanyaan yang ditanyakan juga oleh para petani pemula di kampung kami ataupun daerah kecamatan kami. Semua orang berlomba-lomba menanam jahe dalam karung, sehingga banyak di antara yang lain bertanya, memang apa sajakah kelebihan menggunakan karung? Maka kesempatan ini saya akan menjawabnya teman-teman ya. Di sini kita punya jahe merah teman-teman. Di sini kita budidayakan dalam karung sekitar 100 karung teman-teman. Ada di sana, di sana, di sini, di sana. Semuanya memiliki umur yang berbeda-beda teman-teman. Jadi pertanyaannya tadi, apa sajakah kelebihan menggunakan karung? Baiklah teman-teman pecinta tanaman dan juga hewan, pada pertemuan yang lalu sudah kita jawab apa sajakah kekurangan menggunakan karung. Untuk videonya silahkan dicek di deskripsi video ini ataupun di list video perkebunan. Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas langsung ke lapangan teman-teman. Ada beberapa perhitungan yang dijadikan oleh petani pemula untuk menjadikan karung sebagai media tanamnya. Di antara alasan-alasan tersebut antara lain, yang pertama, kelebihan menggunakan karung adalah karung dapat digunakan di pekarangan rumah ataupun di lahan yang sempit teman-teman. Berbeda dengan yang langsung ke lahan. Bedanya apa? Karena kita punya rumah, misalnya di sebelah situ, itu rumah di sampingnya batu bebatuan teman-teman ya, dan juga tanahnya keras, tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Namun dengan menggunakan karung, mereka bisa menaruh karung yang diisi dengan media di atas tanah tersebut dan bahkan di samping rumah teman-teman. Seperti ini, kita taruh di samping rumah. Di situ juga bebatuan teman-teman. Jadi kita gunakan karung, kita isi medianya, lalu kita tanam jahenya teman-teman. Jadi yang pertama, kemudahannya adalah mudah digunakan di lahan yang sempit ataupun di lahan yang mana saja teman, termasuk di atas gedung teman-teman. Dulu kita pernah tanam di atas lantai 2 teman-teman ya, di lantai 3 tepatnya. Di lantai 3 kita punya istilahnya, kita punya bangunan itu terbuka, biasa kami gunakan untuk menjemur pakaian. Jadi kalau kita gunakan tanah, di situ tidak ada tanah. Kalau kita taburin tanah atau timbun tanah juga itu akan bikin masalah teman-teman. Jadi menggunakan karung adalah alasan yang sangat tepat. Kita naikin karung, kita masukin medianya, kita tanam di atas lantai 3 teman-teman. Jadi yang pertama adalah menggunakan karung sebagai cara alternatif untuk bercocok tanam di mana saja di pekarangan rumah, tanpa mengenal bagaimana kondisi lahan di sekitar kita. Oke, itu yang pertama teman-teman. Yang kedua, dengan menggunakan karung dari segi perawatan, yang pertama di sini pemupukan teman-teman ya. Ketika kita kasih pupuk ke sini, maka pupuk yang kita kasih tidak melebar kemana-mana teman-teman ya. Berbeda dengan kita kasih pupuk di sini teman-teman. Di sini andaikan kita kasih pupuk di sini bisa melebar kemana-mana teman-teman ya. Dan bahkan di lahan yang tidak punya tanaman yang kita budidayakan.
Jadi yang suburnya nanti malah rumput juga ikut subur, teman-teman. Jadi berbeda dengan di sini. Kalau di sini kita kasih pupuk, maka pupuknya langsung diserap oleh tanaman yang ada di dalam karung itu sendiri, teman-teman. Jadi yang kedua, dari segi pemupukan, maka karung lebih unggul daripada langsung ke lahan tanah karena dapat memusatkan pupuk yang kita kasih hanya untuk tanaman jahe saja, teman-teman. Setelah itu yang ketiga, dari segi gulma. Di sini ada gulma, teman-teman. Ada yang bilang di karung tidak tumbuh gulma, itu salah, teman-teman. Yang benar itu tergantung media yang mereka ambil. Ketika media yang mereka aduk itu memang tidak ada di dalamnya biji-biji rumput ataupun rumputan, maka bisa jadi tidak tumbuh. Tapi itu kemungkinannya sangat kecil, teman-teman, karena biasa rumputnya nyusul dia seperti ini. Yang benarnya adalah di media karung mudah kita untuk membersihkan rumput atau gulma, teman-teman. Seperti ini tumbuh sendiri, dari mana asalnya kita tidak tahu. Jadi ini bisa kita cabut langsung dengan mudah, teman-teman. Mudah kita kontrol. Kalau ada mudah kita kontrol. Artinya dengan menggunakan karung, maka rumput-rumput yang tumbuh mudah kita cabut, teman-teman, dan mudah kita kontrol apabila tumbuh lagi. Berbeda dengan di lahan sana, jadi sulit kita kontrol rumputnya dan mudah untuk tumbuh lagi, teman-teman. Kalau di sini sulit untuk tumbuh lagi. Itu sudah 3 kelebihannya, teman-teman. Adapun yang keempatnya, teman-teman, adalah karung ini lebih mudah kita temukan ketersediaannya jika kita bandingkan dengan media tanam polybag ataupun media tanam keranjang. Misalnya keranjang kul bekas ataupun bahkan keranjang yang baru, teman-teman. Ini lebih mudah kita dapatkan. Kenapa bisa? Karena karung ini bisa kita dapatkan dari bekas beras yang kita beli, teman-teman. Bekas beras, bekas gula, atau lain-lain sebagainya, teman-teman. Jadi sebagian orang tidak perlu lagi membeli karung karena mereka sudah punya karung di rumahnya, teman-teman. Jadi ini salah satu kelebihannya juga jika kita bandingkan dengan polybag dan keranjang, bukan kita bandingkan dengan lahan tanah, teman-teman. Selanjutnya yang kelima, ini yang lebih penting, teman-teman ya. Berdasarkan hasil yang kita peroleh, kebanyakan yang menanam di karung hasilnya lebih memuaskan. Artinya rimpangnya lebih besar-besar jika dibandingkan dengan yang di lahan. Misalnya kita adakan satu eksperimen dengan perlakuan yang sama, media yang sama, satunya di lahan biasa seperti ini, satunya menggunakan karung. Tentu yang menggunakan karung hasilnya lebih besar rimpangnya, teman-teman. Kenapa bisa? Karena yang tadi kita bahas, di pupuknya lebih terfokus ke tanaman ini tanpa dibagi-bagi dengan yang di sebelahnya, karena ini dibatasin oleh karung. Setelah itu juga dari segi gulma mudah kita cabut, mudah kita kontrol, dan sulit tumbuh. Jadi dari segi inilah maka yang di karung lebih memuaskan hasilnya. Ini apabila kita melakukan perawatan intensif. Namun apabila kita tidak melakukan perawatan intensif sebagaimana yang kita bahas di video sebelumnya dalam tema kekurangan media karung, maka dia akan mati. Berbeda dengan tanah, walau dibiarkan tanpa disiram tetap hidup, tapi karung tidak akan hidup. Jadi di sini untuk mendapatkan kelebihan kelima ini kita harus melakukan perawatan intensif, teman-teman. Jadi inilah dulu, teman-teman, 5 kelebihan menggunakan karung dalam budidaya jahe, baik jahe merah ataupun jahe putih. Maka semuanya silahkan dipertimbangkan, pilih langsung ke tanah seperti ini ataupun pilih di karung seperti ini.
Sedangkan untuk polybag dan media lainnya akan kita bahas di video berikutnya. Makanya jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Sekian dulu perjumpaan kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.